kebetulan sekarang kita lagi sama Head of Project Manager modifikasinya. Halo Mas Randy. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Mas Randy selamat ya, Siap. sudah bisa memenangkan nih ya. Terima kasih. Oke Mas Randy, Ya. boleh ceritain dulu nggak nih Mas Randy? Basicnya mobil ini apa, tahun berapa, dan juga apa sih konsep modifikasinya? Oke, ini adalah mobil Audi R8 tahun 2012 yang V10. Oke. Ini basic modifikasinya karena kita mengangkat tema dari OLX Ya, Live Mas, Mode Perang Bintang ini. Temanya Indonesian Culture. Indonesian Culture. Jadi kita mikirin nih apa sih culture Indonesia yang bisa kita angkat dan kita terapkan di mobil Audi R8 ini. Oh, Gitu. oke. Akhirnya setelah saya mikir-mikir, memang awalnya memang warna merah ini dari Mandalika. Mandalika, oke. Mandalika Lombok, ya kan? Kita mau ngangkat Lombok dan Mandalikanya karena Mandalika adalah sirkuit kebanggaan kita juga, gitu kan? Betul. Nah, dari Lombok itu saya cari lagi nih, apa sih yang bisa dipaduin dengan mobil ini. Akhirnya saya kepikiran dengan tema Stingray. Stingray. Stingray adalah Ikan ikan pari, pari. Ya, betul. itulah ikan pari. Nah, di mana Stingray itu atau ikan pari, kita kalau diving di Lombok itu banyak cari ikan itu, gitu kan. oke. Akhirnya saya gambar-gambar. Akhirnya dengan konsep ikan pari ini saya terapin di mobil dengan menggunakan buntut atau sayap Sayap belakang menyerupai ini. buntut itu. Buntutnya ikan pari. Yang out of box ini belum pernah ada yang bikin nih. Betul, Indo seperti betul. ini. Memang awalnya juga dari tim juga kan, waduh bro, diapain tuh dibikin begitu? Ya tenang dulu, coba dulu aja gitu kan. Kita harus ada kalau bikin mobil itu harus ada satu yang menonjol. Betul. Dan juga out of box gitu. Jadi Betul. saya bikin itu gitu. Jadi konsep buntut parinya itu saya ajuin di belakang, dan juga pada karbon kita ada airbrush atau enggak kita motif batik dari Lombok sendiri. Gitu. Oke, nah nanti kita bahas nih ya. Ya. Ini memang menjawab penasaran saya sendiri, Siap. kenapa penggunaan wing ini, kenapa modelnya si splitter dengan segondrong ini, ternyata memang secara konsep mobil ini matang banget nih arahnya, betul. memang ke arah ikan pari itu, Ikan gitu pari kan. kan lebar gitu Betul, kan. di bawah kan, benar. Ini emang ya seperti melata sih bisa dibilang benar nih. Nah, Mas, basically dari ikan pari ini dituangkan ke mobil ini dalam bentuk nih body kit ya. Body kitnya mulai dari splitter depan, kemudian juga over fendernya semuanya ini fully custom semuanya. Ini basicnya beli dari Liberty Walk sebenarnya. Oh, ini Liberty Walk. Ini Liberty Walk, over Oke. fender, body kit. Cuman ada beberapa part yang kita custom sendiri. Oke, Jadi contohnya. splitternya kita karbon sendiri. Oh, oke. Terus juga untuk bagian over fendernya, karena kemarin pengen sesuatu yang agresif untuk velgnya. Jadi dari Liberty Walk sendiri ini kita potong lagi, kita lebarin. Wah. Dan juga Padahal basicnya Liberty Walk sendiri sudah lebar kan, benar. Dan untuk bagian belakangnya juga lebih parah karena kita menggunakan lebar 13 dan juga offsetnya minus 70. Minus Gitu. 70. Jadi begitu dipasang dari body kit Liberty Walk yang udah kita punya, keluar 3 jari lagi, kita Masih black, jauh. kita custom lagi gitu. Jadi semua kita custom. Oke, berarti sebenarnya basically memang awal mulanya dari velgnya dulu nih ya. Velgnya akhirnya mengikuti body kitnya ya. Boleh tahu nggak spek velgnya sendiri? Tadi kan yang belakang udah, yang depannya gimana? Oke, untuk bagian depannya ini 10,5, ET-nya minus 15. Oke. Ini kita bikin super concave. Super concave ya. Ini juga kita kolaborasi dengan HSR, jadi ini kita desain baru. Oke. Dan juga Ini forge ya? Forge, semuanya? semua Oke. forge. Kita desain baru, warna juga sesuai yang kita mau. Dan juga pemilihannya ini karena saya pengen full, bagian luar depannya itu benar-benar concave dan juga nggak ada baut-baut three-piece. Tadinya mau dibikin one piece. Jadi konsepnya turbo fan tapi bentuknya velg. Gitu. Oke. Nah, tapi karena minusnya 15 nggak kejar, jadi ini sebenarnya velgnya two piece. Oh ini tuh. Oh iya, Jadi makanya modelnya di dalamnya ada baut ya tuh. bautnya. Dalam gitu. Oke. Ini juga pertama kali kayaknya di Indonesia model begini. Dan untuk belakangnya kita bikin super deep. Iya, ini kombinasi nih Ya. antara concave, yang belakang ada concave-nya sedikit dan super deep dish ya. Itu lipsnya aja 7 in. Biasanya kita denger 7 in itu innernya, bagian dalamnya.
Ini tujuin dulu. Tujuin dan juga kita bikin celong abis gitu. Oke. Berarti kita udah di bagian eksterior nih, body kitnya Liberty Walk di custom untuk mengikuti velgnya dengan setup velg lebar 10,5 dan 13 di belakang ya, betul dan ya. untuk splitter kita karbon ulang, tetapi tetap kita cat karena di luarannya ini saya pengen kesannya mobilnya clean. Oh, gitu. nggak terlalu rame ya. Jadi sebenarnya kayak splitternya ini karbon, tapi kita cat lagi. Jadi kita sisain ujung-ujungnya doang. Oke. Gitu. Konsep yang menarik. Jadi biar nggak terlalu sombong. tetap ada intinya sedikit harus. Oke, kenapa memilih dengan velg berwarna seperti ini, Mas? Ini sebenarnya kalau bisa dilihat secara detail langsung nih warnanya unik sih bisa dibilang ya. Ini gold champagne ya, pokoknya untuk tahun ini mungkin warna dan kedepannya mungkin warna velg ini lagi hype lagi. Ya, kita lihat juga kemarin di kontes kemarin banyak banget ternyata warna-warna gold. Benar. Dan juga memadukan, memang pas aja sih. Memang konsepnya pengen merah gold gitu, makanya detail-detailnya aja kita goldin semua gitu. Oke, nggak jadi norak tapi malah keren sih. Biasanya kan kita nggak kebayang ya penggunaan velg berwarna gold kayak gini nih. Betul. Nah, Mas, sekarang kita ngomongin kalau body kitnya udah, yang paling menjadi konsepnya ini. Ini sayap si belakangnya buntutnya ini, Mas. Ya. Gimana Mas ceritanya prosesnya? Ini ya itu yang saya bilang. Jadi saya pengen bikin sesuatu yang beda, gitu kan. Proses membuatnya sendiri ribet nggak, Mas? Prosesnya ini benar-benar full custom. Dan juga ini kita cetak ulang karena kan ini kita tatakannya harus di kaca. Jadi kita harus bikin seringan mungkin. Gitu. Jadi saya nge-model dulu, setelah model jadi di proses dempul, kita fitting lagi udah oke semua, baru kita cetak jadi fiber tipis gitu loh. Tipis tapi tetap rigid ya. Karena kan kalau enggak goyang semua ya. Betul. Liberty Walk ini paket sampai ke si ducktailnya ya, Mas ya? Iya. Betul. Nah, Mas, boleh ceritain nih. Ini yang di bagian samping ini lagi-lagi salah satu yang out of the box-nya nih di sini nih. Ini gimana prosesnya cara buat ini? Jadi untuk bagian sininya kita cetak dulu dry carbon. Setelah beres dry carbon, memang kan kalau bagian sini memang kita nggak mungkin pakai warna merah karena ciri khas dari Audi R8 bagian ini kan hitam atau warna-warna gelap gitu kan. Betul. Nah, ini kita bikin karbon, tetapi apa yang bisa saya tanamkan gitu kan di sini. Jadi saya pengen ada batik-batik Lombok tapi di bagian mana gitu yang saya bisa. Nah, kebetulan saya bilang, wah kayaknya kalau di bagian sini oke nih. Tetapi dengan konsep transparan aja catnya gitu. Ini ceramic dan candy gold. Jadi tetap karbonnya tetap kelihatan. Dan dia samar-samar aja gitu. Keren Mas Randy, keren banget. Cakep banget. Asli cakep banget. Nah, di bagian eksterior nih udah ya Mas Randy ya. Sekarang kita ngebahas lagi ke bagian kaki-kaki. Tadi kan kaki-kaki velg udah nih. Untuk air suspension sendiri, mobil ini kan pakai air suspension. Ini pakai apa, Mas? Air suspension yang digunakan di ini adalah RBFT. Ini 4 poin dan fully management. Jadi dengan manajemen terbaru juga dari RBFT. Jadi udah nggak pakai on-offan, semua udah pakai remote. Gitu. Dan juga plug and play semuanya. Plug and play ini coilover balon. Dikawinin antara coilover dan balon ya. Jadi benar-benar masih enak buat pakai lari kenceng juga. Lagi-lagi mengingat ini kan bisa dibilang sudah supercar lah ya jatuhnya. Otomatis kita jangan sampai mengurangi performanya gara-gara air suspension. Tapi air suspension zaman sekarang, dan itu produk kita kan ya Mas ya? Yes, itu produk Indonesia. Jadi kaki-kaki dari velg juga brand lokal Indonesia, HSRM, dan juga air suspension dan penggunaan rem Brembo GT6 dan GT4. Rem ganti juga nih ya? Semua juga plug and play ya Mas ya? Kayak kita dapat kemarin the best undercarriage. Iya benar, the best. Pokoknya makanya selain memenangkan juara 1 juga, banyak detail lain nih mobil ini memenangkan yang lainnya. Nah, terus Mas, udah di bagian itu semua. Untuk di bagian interiornya sendiri, sebenarnya mobil ini ada perubahan juga Mas? Untuk interior sendiri ini dikerjakan oleh Hardy Classic. Ini, nah kalau dilihat detailnya ini kita full kerjainnya, benar-benar sampai dashboard sampai copot di apa namanya
di lapis ya, Alcantara ya Alcantara. Untuk bagian joknya sendiri juga kita menggunakan auto leather, kulit asli. Dikombinasiin juga sama Alcantara? Ya, dikombinasiin Alcantara dan juga untuk patternnya ini nih CNC. Oh ya? Jadi Harley Classic ya emang bisa dia ngerjain CNC, makanya dia timbul begitu. Dan motif yang kita bikin itulah menyerupai sisik ikan. Gitu. Oke. Benar-benar nih semuanya sampai headliner semua juga headliner juga full. Full sampai door trimnya semua. Iya. Oke. Dari interiornya sendiri udah, terus juga audio ada, Mas? Audio ada. Tentunya untuk melengkapi 5 sektor modifikasi, audio juga hal yang nggak boleh ditinggalkan. Jadi gimana caranya kita dengan kabin nih, kasarnya bisa bilang kabin seadanya, kabin seadanya, tapi bisa menghasilkan quality yang oke. Jadi benar-benar kita menggunakan barang-barang high end dari Venom. Jadi ini kita menggunakan speaker 3-way. Dan juga di dalam kita bikin sub kolong, tapi kita penempatannya ditaruh di tengah-tengah jok itu, dan juga menggunakan prosesor. Dan juga kita setting semaksimal mungkin sehingga stagingnya benar-benar kalau buat audio sendiri benar-benar pol gitu, enak. Gitu. Tapi untuk peletakan speaker semua di tempat aslinya ya, Mas? Tempat aslinya. Tidak merubah apa-apa sama sekali ya. Betul. Dimaksimalin sama si prosesor tadi. Prosesor tadi dan juga ada penambahan subnya, jadi benar-benar untuk kualitas suaranya pol. Gitu. Tadi dibilang 5 sektor modifikasi nih ya. Iya. Ke engine sendiri ada kan? Engine juga kita kerjain pastinya. Untuk engine yang V10 nih? Yes, ini dengan engine V10 tetap kita yang pertama kita ganti cold air intake. Dan kita tutup dengan cover karbon juga yang kita airbrush. Dan juga covernya kita cat sewarna mobil, dan juga detail-detailnya tetap kita perhatiin. Jadi pakai silicone hose juga ya? Silicone hose. Jadi kita ngeliat engine-nya tuh rapi, tersentuh, tapi powerful juga. Untuk knalpot juga kita full ganti VX House yang pakai remote. Gitu. Dan juga kita remap stage 2. Di remap juga? Remap juga. Untuk airbox filternya sendiri ini pakai apa, Mas? Ini, aduh, saya lupa. Nanti kita lihat aja di gambarnya nih. Terus kalau di engine sendiri, sempat ngedyno nggak abis di itu? Kemarin belum sempat nih, nanti belum mungkin setelah ini. Tapi kalau di atas data sih mungkin sekitar 500 WHP-an hasilnya ya. Oke. Nah, kalau ngelihat by detail sih mobil ini memang hampir semuanya kena kena modifikasi, dan juga detailnya benar-benar detail. Kalau nggak salah di truknya sendiri itu juga di karbon lagi ya, Mas? Ya, benar. Jadi ya yang tadi saya bilang, ini setelah dicat, nah ini kan sengaja, ini sebenarnya ini karbon. Jadi tapi karena saya pengen luarnya clear, benar-benar ini catan dari wet gloss, dan juga pernis dan cat dari U-POL. Saya pengen mengeluarkan basahnya. Wet looknya ya. Wet looknya, jadi benar-benar luar benar-benar kita cat total. Nggak kelihatan karbon-karbonnya ya. Dibuka, nah ini karbonnya baru kita tunjukkan. Boleh lihat ya, Mas ya? Ya, boleh. Ini catatan dari wet gloss, jadi kan kalau kap mesin, kalau kita karbon kayaknya kurang nendang gitu. Iya, apalagi kan untuk mobil ini ini ya kayaknya ya. Ini depannya, nah. Wah, di sini juga peletakannya untuk si air suspension ya jadinya ya. Suspension di sini. Tuh. Jadi bisa dilihat nih. Lampu juga kita ada sedikit custom dari dashboard motor. Lampunya. Ini proyektornya diganti ya, Mas ya? Proyektornya sama dikasih devil eye merah buat mempercantik aja, nggak terlalu rame juga. Nah, untuk inner fendernya semua kita karbon. Gitu. Super niat. Jadi begitu dibuka kan rapi banget. Bener. Ya udah ala-ala lebih ke hypercar nih jadinya nih ya ke dalamnya ya. Oke. Nah, Mas, ngomongin lagi nih soal biaya sebenarnya. Ya. Menghabiskan berapa sih? Mungkin bisa dibilang jangan-jangan hadiahnya kemarin ya belum ketutup sih sebenarnya, jangan-jangan gitu. Ya memang total modifikasi mungkin sekitar 600-an ya. 600 jutaan ya. Oke. Wah,
Ada lagi Mas yang masih belum kejelasin, kelewat? Udah sih paling, oh ya interior ada tambahan, setir juga kita ganti. Oh, setir ganti. Pakai Audi R8 yang terbaru, jadi udah karbon dan juga tombol start button. Oh, dan dia flat bottom ya bawahnya ya. Flat bottom, lebih kekinian. Nice. Ya udah kalau gitu. Terima kasih Mas Randy telah atas penjelasannya. Jadi mungkin teman-teman kan banyak yang penasaran sedetail apa sih modifikasinya, dan mobil ini memenangkan juara 1. Mas Fitra sendiri pun juga sudah menyampaikan kenapa mobil ini juara 1. Nih videonya. Ya, dari semua sektor penilaian memang mobil Gading ini yang paling lengkap. Di semua sektor itu dikerjakan dan pengerjaannya itu rapi, terkonsep, dan detail-detailnya itu benar-benar diperhatikan. Nah, itu dia penjelasan dari Mas Fitra. Terima kasih sekali lagi Mas Randy. Oke, sampai bertemu Mas. Oke, terima kasih Alexar setelah menonton video ini. Semoga video ini juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk melakukan modifikasi. Oke, terima kasih dan dadah. Bye.